Aku meluk mama di depan, aku jalan dan itu sakitnya 100 dari 10. Itu kalau aku analogiin rasanya kayak disayat ulang tapi gak pakai bius. Terus dokter aku cuma geleng-geleng kepala. Biasanya saya cuma ngerjain pasien itu 40 menit paling lama gitu. Tapi di kamu 70 menit. Wow. Wah itu udah berantakan banget di dalam gitu kan. Per hari ini berarti Pram ini udah dioperasi berapa kali? 5 kali. Sudah 5 kali? Iya. Ternyata dia berkembang menjadi kondisi di mana tulang aku tuh bolong dan bolongnya tuh karena kista. I wanna do something for the others gitu. Aku nggak mau hal ini aku simpan buatku sendiri karena aku merasa nggak boleh ada orang lain yang mengalami hal seperti ini. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang. Hari ini tamu istimewa saya bernama Pramesti Ayu, dipanggilnya Pram. Jadi hari ini beliau hadir di sini dan ada kisah yang dia akan ceritakan kepada kita tentang perjalanan hidupnya yang melewati hari-hari yang sulit dalam hidupnya pastinya. So Pram, welcome to Billy's Coffee Table. Thank you Kak. Terima kasih udah datang ke sini. Aku akhirnya bisa pertama kali lihat TikToknya karena ada temen yang ngasih tahu dan ternyata ada kisah yang luar biasa yang Pram juga ngelewatin dan sampai hari ini dan bahkan naik ke studio ini juga tadinya kita juga sempat tektokan ya awalnya ya karena ini ada hubungannya dengan lututnya si Pram nih ya yang dioperasi ya. Iya. Dan kita juga nanya, karena studio kita ada di lantai 2, gak ada lift juga gitu ya. Jadi kita sempat mikir nih, aduh kalau kita mau interview nih, apakah kita ke rumahnya dia, ternyata dia bilang bisa datang ke sini, walaupun tadi usahanya cukup luar biasa naik ke atas, tapi berhasil naik ke atas. Dan terima kasih udah datang ke sini, Pram. Kita langsung aja Pram, ini pasti sahabat kopi mau dengerin kisahnya Pram nih seperti apa dan kok bisa ngelewatin hari-hari sulit gitu ya. Silakan, go ahead. Oke, sebenarnya kalau boleh cerita, mungkin ini tuh berawal dari tahun 2022 ya Kak. Kayak di tahun itu tuh sebenarnya ya aku bilang tadi aku tuh lagi giat-giatnya olahraga. Nah sebenarnya pengen nyoba dari yang kecil-kecil dulu nih, lagi pengen kayak sepedaan. Nah dari sepedaan itu tuh biasanya tuh yang gak pernah serajin itu jadi let's say 5 kali seminggu gitu, kali 30 menit. Kan berarti seminggu 150 menit ya. Nah lagi sering-seringnya sepedaan tiba-tiba kena COVID gitu. Kena COVID terus habis itu aku isolasi COVID di rumah sakit kan. Sekitar 12 hari lah kurang lebih. Okay. Nah di saat aku lagi isolasi itu aku tuh sebenarnya ngerasa tuh kayak kok tiba-tiba lututku sakit nih gitu kan. Karena aku mikir apa karena kebanyakan bed rest ya gitu, bahkan kebanyakan bed rest. Akhirnya aku muter-muter di ward itu tuh, di bangsal itu kayak 1 kilo tuh ada sambil dengerin lagu gitu. Sambil dengerin lagu aku mikir karena kayaknya kebanyakan tidur nih gitu kan. Udah tuh selama isolasi selalu melakukan itu. Pas udah pulang kok lebih parah jadinya nih si lutut ini kan, especially lutut kanan ya. Kok makin parah ya. Akhirnya aku ke dokter rehab medik lah saat itu, ke dokter rehab medik di sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan. Nah di saat itu aku tuh disarankan buat fisioterapi 2 kali seminggu gitu. Lutut yang mana nih? Dua-duanya? Lutut sebenarnya yang berasa sakit tuh waktu itu dua-duanya Kak. Oke. Dua-duanya sakit gitu kan. Akhirnya di 2 kaki itulah yang kita fisioterapi saat itu. Nah saat itu dugaan dokter adalah post COVID. Jadi memang peradangan pada sendi yang karena diakibatkan dari peradangan COVID gitu. Oh jadi dokter katakan ini peradangan karena COVID. Iya Okay. betul. Karena memang dari gejalanya sendiri timbul dan parahnya itu saat aku lagi isolasi gitu. Nah udah setelah fisioterapi 2 bulan kok tiba-tiba aku ngerasa tidak ada perbaikan gitu. Nggak ada perbaikan sama sekali. Jadi malah makin parah justru. Yang tadinya masih bisa naik turun tangga sekarang tuh saat itu udah nggak bisa. Sudah tidak bisa. Terus habis laptopan gitu
terus kita mau kayak bangun dari tempat duduk kemudian jalan, itu rasanya luar biasa sakit banget. Aku sampai nyeret jalannya, kebetulan itu lagi di kantor, terus aku sampai dalam hatiku sempat ngomong gini, Tuhan kalau misalnya aku ada salah sama siapapun, tolong kasih tegurannya jangan lewat sakit ini karena benar-benar sakit banget Kak. Wah itu mungkin kalau dalam bahasa medis ada FAS ya, FAS itu biasanya skalanya sampai 10, let's say aku bisa bilang itu 8. Wow. Sakit luar biasa gitu. Ya udah di saat itu karena udah parah, makin bengkak segala macam, susah jalan, dirujuk ke dokter ortopedi gitu. Nah dari hasil MRI itu ternyata meniskus aku bagian medial dan lateral. Medial itu tuh dalam, lateral tuh luar. Di lutut kanan itu sudah robek ternyata gitu. Wow. Nah ini kan tadi aku bilang 2 kaki ya, tapi kenapa kaki kanan doang nih yang dicek gitu? Karena secara pemeriksaan fisik itu kaki kanan yang sudah bengkak gitu, yang kiri dia masih nggak apa-apa. Oke kita fokus dulu sama yang kanan kan. Udah aku fokus, akhirnya sama yang kanan hasilnya seperti itu. Kemudian dokter menyarankan untuk ini sih harus dioperasi gitu kan. Karena kita udah fisioterapi juga, udah rest, udah minum obat segala macem, nggak ngaruh. Oke kita ambil jalan untuk operasi gitu. Saat itu tindakannya itu namanya arthroscopic meniscus repair. Jadi meniskus atau bantalan sendi kita tuh dijahit gitu. Coba kasih tahu sama yang nonton, meniskus itu jenis bagian otot ya berarti ya? Meniskus itu kurang lebih termasuknya bantalan sendi Kak. Oh, bantalan sendi yang ada di lutut? Iya, yang ada di lutut. Jadi kalau dibilang meniskus tear, itu berarti robek di bantalan yang ada di lutut? Betul, berarti ya? Oke. Nah itu tuh biasanya bakal gimana ya, dia tuh melindungi tulang kita Kak dari gesekan. Karena kalau misalnya kita lompat, kita lari, itu kan dia ada gesekan antara tulang yang sini sama yang bawah kan. Gitu. Nah itu tugasnya untuk meringankan beban itu. Jadi biar nggak langsung terhantam lah dia gitu. Nah udah oke, aku setuju dengan saran dokter untuk operasi karena aku pikir juga sudah melakukan semuanya tindakan non operasi gitu kan. Ya udah aku operasi di situ. Dan ini salah satu momen dimana aku tuh nggak pernah tahu bahwa operasi ini tuh mengubah hidupku setelahnya gitu. Aku kira habis operasi itu aku tuh udah langsung sembuh gitu kan. Aku sembuh, bisa lanjut olahraga, gapai mimpiku yang lain. Jadi kurang lebih setelah operasi itu aku selesai ruang operasi itu kurang lebih 3:30 sore aku udah selesai operasi dan dibawalah ke ruang rawat inap gitu. Nyampe jam 4-an lah kurang lebih. Nah, bius total tuh ya? Bius spinal. Oh, bius hanya di area sini aja ya? Ya jadi kayak orang sesar gitu Kak. Oke. Kayak orang sesar gitu. Jadi dia cuma setengah badan. Terus akunya dikasih obat tidur biar nggak kebangun lah gitu kan saat operasi. Nah pas aku udah sadar penuh tuh kurang lebih jam 6 sore lah. Sadar penuh jam 6 sore. Terus saat itu aku baru sadar kateter sudah dicopot gitu kan. So aku mikir ini gimana aku buang air kecil gitu kan. Terus kata perawat, pakai ini aja Kak, pakai kayak toilet portable gitu. Biasanya untuk orang yang stroke gitu. Bisa orang stroke. Ya udah tuh. Kan aku tuh berpikir kayak ini seriusan langsung mobilisasi pindah tempat dari yang aku tiduran sampai akhirnya aku harus geser gitu tanpa alat bantu gitu kan. Karena aku juga sempat bertanya kayak nurse ini nggak ada tongkat atau walker atau kursi roda gitu. Oh nggak ada Kak, di sini kita emang pasien-pasien ortopedi tuh nggak ada yang pakai itu, nggak ada yang pakai kruk, nggak ada yang pakai walker. Oh oke. Terus di situ aku mikir kayak ya mungkin udah canggih kali ya zaman sekarang gitu kan. Nah udah tuh kemudian aku waktu itu berpindahnya cuman sedikit aja lah, geser dari tempat tidur ke toilet portable. Itu rasanya tuh sakit gitu. Sakitnya mungkin 5 lah dari 10. Nah dengan bantuan suster? Atau sendiri? Sendiri. Waktu itu sendiri. Nah, tanpa alat bantu ya? Tanpa alat bantu saat itu ya, operasi meniscus repair. Itu malam hari ya Kak, kurang lebih jam 8, jam 9 lah. Nah fast forward ke besok harinya, ceritanya aku mau pup nih kayak gitu kan. Itu aku harus ke kamar mandi dong. Karena kan kita masih
gimana ya, nggak bisa lah untuk di situ gitu. Aku harus ke toilet beneran. Nah, aku mikir kayak ini gue jalan jauh bisa nggak ya gitu kan. Aku panggil lah perawat kan, nurse ini aku mau ke toilet, bisa tolong dibantu nggak, ada alat bantu nggak? Aku lagi-lagi bertanya ada kruk atau kursi roda gitu atau walker. Oh nggak ada kan, nanti kita bantuin aja. Di momen itu, oke, gue harus ke toilet. Dan aku tuh nggak pernah nyangka ternyata rasanya sesakit itu habis operasi. Jadi karena mereka nggak kasih aku alat bantu, tau nggak Kak? Aku meluk mama di depan, terus perawatku di sini megangin tiang infus sama infusion pump gitu. Terus aku jalan dan itu sakitnya 100 dari 10. Wow. Itu Dan kembali lagi dia katakan tidak ada alat bantu. tidak ada alat bantu karena mereka lagi-lagi selalu bilang di sini kita memang pasien ortopedi tuh tidak ada yang dipakaikan alat bantu setelah operasi gitu. Wow. Itu Emang gitu ya? Atau nggak tahu ya? Saya bertanya nih, nggak tahu. I don't know this. Jadi saya bertanya juga nih kepada yang nonton. Cukup aneh soalnya ini kedengarannya cukup aneh nih. Dari sini udah aneh. Jadi kamu berarti bertumpu di atas lutut yang baru dioperasi. iya. Karena gimana pun juga kamu peluk mama ya, kamu tetap bertumpu dong. Betul. Dan itu kamu bilang sakitnya sampai 100. Wah sakitnya itu kalau aku analogiin rasanya kayak disayat ulang tapi nggak pakai bius. Aduh. Itu sakitnya sampai sekarang aku masih bisa ngebayangin kayaknya orang kalau nggak dioperasi pakai bius tuh kayak gitu rasanya. Aduh. Sakit banget luar biasa. Gue jadi tiba-tiba megangin lutut gue jadi ngilu. Aduh. Sakit Dan itu banget, kamu Kak. akhirnya berhasil ke toilet. Ya biasa ke toilet terus ya baliklah aku ke bed kan. Ya aku pikir ya sudah gitu semuanya berjalan seperti itu karena it's a part of the recovery gitu Recovery, kan. Kayak wajar deh kemarin sakit gitu. Nah ya udah dari dokter pun juga oh iya nih udah oke lah sebulan lagi nanti bisa aktivitas normal gitu. Ya udah aku pulang kemudian masih dengan tanpa tongkat dari rumah sakit kemudian papa beliin di luar gitu. Nah terus ya udah kan habis rawat inap itu habis operasi kita Sorry, biasanya ini tongkat yang tadi kan kamu datang sini pakai tongkat cuma satu ya. Ini Iya. berarti tongkat yang dua-dua Iya. yang benar-benar full ya. Iya. Full crutches nih ya iya berarti ya. crutches betul Iya. yang dari ketiak sampai ke ketiak bawah. tuh ya. Iya. Oke. Aku minta nggak dikasih. Ya udah gitu kan. Terus Itu beli sendiri tuh ya. akhirnya beli di luar. Oke. Nah habis operasi itu kan biasanya kita diminta fisioterapi. Di situ kurang lebih besokan 2 hari kemudian dari aku habis pulang. Jadi lusanya aku balik lagi ke rumah sakit untuk fisioterapi gitu. Nah aku di situ baru tuh ngemis ya quote and quote ke dokter rehab medik gitu kan, kayak dok kasih gue tongkat dong, kalau gitu gue nggak bisa kerja soalnya. Nah terus karena aku udah ngemis kayak gitu baru deh dikasih tuh tongkat. Susah banget ya kasih tongkat. Susah banget, I don't know why. Ya susah banget lah intinya. Aku kayak oke. Yaudah saat itu aku akhirnya dapet udah kita fisioterapi kurang lebih tuh seminggu 3 kali selama berbulan-bulan, 4 bulan 5 bulan gitu kan. Apa prosedurnya, latihan jalan? Oke, kalau fisioterapi habis operasi lutut biasanya tuh kita disetrum dulu Kak, dulu, pakai TENS namanya, Iya. pakai TENS, terus habis itu nanti ada penguatan otot, gitu. Jadi ada otot-otot yang harus dilatih, misalnya kayak quadriceps atau paha depan, terus hamstring, paha belakang, ada glutes juga, bokong, calf, betis, pokoknya tuh semuanya harus dilatih kayak gitu. Kalau quad tuh yang di sini ya. Iya. Ini quad. Waktu di sini, hamstring belakang gitu. Itu semuanya tuh penting banget karena itu membantu kita nanti untuk berjalan normal gitu kan setelah operasi gitu, berjalan normal dan melakukan aktivitas lainnya gitu. Nah, aku di situ masih kayak oh ya udah gitu kan, ya menjalani hari-hariku seperti biasa, ke kantor juga, fisioterapi segala macam, sampai akhirnya di satu titik. Sekitar 5 bulan kemudian, berarti ini sudah masuk ke 2023 nih Kak. Karena aku operasi itu akhir tahun. Sekitar Oktober akhir. Nah ini kurang lebih 5 bulan kemudian, let's say April ya, bulan Maret. Maret itu di situ aku kayak ngerasa sebentar deh kok ini aku tuh ngelihat ada orang lain operasi yang mirip-mirip tadi, operasi ACL gitu, ligamen kan. Ini tapi temen-temen online gue ceritanya, kok dia udah bisa.
comeback ya. Aku 5 bulan kok belum bisa gitu kan. Terus kemudian aku juga sempat Maksudnya bertanya. belum bisa comeback, belum bisa jalan sendiri tanpa bantuan tongkat atau gimana? Lebih dari itu. Oh. Jadi comeback yang aku maksud adalah dia benar-benar bisa kembali beraktivitas tanpa ada hambatan berarti gitu kan. Pokoknya udah nggak fisio, udah udah nggak pakai alat bantu gitu. Oke. Terus form jalannya udah bagus, salah satunya itu. Sedangkan aku berkaca pada diriku sendiri, jalan aku tuh masih diseret kan. Nah, kemudian aku tuh baru belajar Kak di situ bahwa yang bikin jalan aku diseret ternyata selama ini adalah pasien habis operasi lutut itu ada goal yang harus dicapai. Yang pertama itu ada range of motion atau kayak lingkup sendi. Jadi kita tuh dituntut atau diminta harus bisa nekuk full. Nekuk full itu selama kurang lebih harusnya 12 minggu. Idealnya gitu kan. Nah, sedangkan lutut kita untuk bisa lurus itu di 8 minggu. Itu aku setelah baca-baca ya, setelah aku cari tahu kok ini pantesan ya kalau lutut gue kok nggak bisa lurus. Terus pas aku baca teori yang internasional gitu, loh udah lewat banget dong kalau 8 minggu, sedangkan aku udah bulan ke-5 gitu kan. Terus beberapa kali aku juga nanya sama dokterku, dokter rehab medik kebetulan dia pun udah bilang, Pram ini sebenarnya problem lo itu adalah di lurus gitu. Jadi lurus atau knee extension itu normalnya tuh ada di 0 sampai -5 Kak. Gitu atau hyperextend. Nah, sedangkan aku 15 derajat nekuk lurusnya, sorry. Oke. Jadi imagine kalau misalnya kita bayangin aja kaki tuh lurus 0 derajat, tapi kalau 15 derajat berarti dia agak nekuk banyak malah. Agak nekuk begini gitu. Agak ya, nekuk gitu. Bukan lurus gini ya. Iya, pokoknya kalau kita berdiri berarti dia agak nekuk gitu kakinya. Iya. Gitu kan. Terus dokterku di situ bilang, "Gue udah melakukan semuanya nih kok, tapi tetap enggak works ya buat lu gitu." So aku kayak, "Oh, ya udah Dok, kalau misalnya gitu gue coba cari second opinion ya," gitu kan. Aku terbuka akan hal itu sama dokter rehab medikku gitu. Kemudian dokter ortopediku juga bilang, "Oh ya nggak apa-apa, ini is a part of your journey aja karena kayaknya memang tipe yang sulit nih untuk bisa balik semula." Ya udah, setelah aku muter-muter sana sini, ada salah satu rumah sakit di daerah Bintaro. Waktu itu aku bertemu sama dokter SPKO lah. Nah, di situ dia bertanya semua rincian perawatan aku. Kemudian dia ada satu pertanyaan yang bikin aku rasanya tuh kayak tertohok banget gitu. Dia nanya, "Kamu kemarin waktu operasi meniskus repair itu berapa lama gak boleh napak?" So aku dengan polosnya kayak, emang gak boleh napak ya Dok? Emang gimana gitu? Iya, soalnya aku langsung napak gitu kan. Terus dia diem. Salah satu yang kamu cerita tadi yang ke toilet itu. Iya. Iya kan? Iya. Itu dia diem, dia gak ngomong apa-apa selain dia kayak, "Oke, untuk kasus kamu sekarang sebenarnya kita bisa bilang ini tuh udah telat banget gitu, tapi gak apa-apa, kita coba latihan dulu under sports medicine theory gitu kan. Kita coba latihan dengan kembali ke fase 1 dulu, jadi kayak orang habis operasi banget latihannya gitu. Tapi harus setiap hari, karena kita mengejar yang udah kelewat, tapi kita mau coba dulu nih semaksimal mungkin." Terus pas udah aku coba, memang si extension itu sempat berkurang lah dari 15 let's say ke 12 gitu. Tapi setelah itu udah mentok sama sekali. Aku tuh total 19 kali fisioterapi selama 3 minggu. Kurang lebih segitulah. Karena aku jatuhnya tuh bener-bener setiap hari tanpa putus, Senin sampai Sabtu, ya udah itu aku fisio terus, tapi dia nggak bisa membantu extensionku mencapai 0 gitu kan. Wow. 0 itu berarti lurus ya? Ya, 0 tuh lurus. 12 derajat itu masih amat sangat butuh perhatian khusus gitu dari medis kan. Ya udah, kemudian aku cari second opinion lagi, dibantu sama tadi dokter tersebut. Kita ke dokter lain. Dokter SPKO tuh dokter apa maksudnya? Untuk yang nggak tahu nih. Spesialis kedokteran olahraga. Spesialis kedokteran olahraga. Ya. Oh, oke. Oke, jadi mungkin FYI aja. Jadi SPKO ini mereka tuh ada rumah sakit yang biasanya terdapat Polysports Injury Center. Gitu. Nah, untuk rehabilitasi pasca operasi itu biasa ditangani juga sama si SPKO ini.
terkhusus pasien-pasien yang udah lebih dari 1 bulan under dokter rehab medik gitu, karena kan dinilainya sudah bisa untuk aktivitas yang lebih advance ya, gitu. Jadi membutuhkan kayak perawatan yang lebih agresif, makanya dia under SPKO gitu. Aku dirujuk ke SPKO karena sudah 5 bulan juga gitu kan. Jadi butuh perawatan yang lebih agresif dan lebih intensif. Ya udah itu setelah semua yang kita lakukan under beliau ternyata belum membuahkan hasil maksimal. Akhirnya aku ke dokter ortopedi itu. Dokter ortopedi lagi nih, second opinion lagi. Dan di situ beliau pas lihat kakiku udah bisa dibilang kayak bengkok gitu lah, karena emang nggak bisa lurus kan. Dia langsung bilang, ini operasi ya minggu depan. Ini udah kaku banget luar biasa gitu kan. Operasi lagi itu. Di situ aku pernah sempat MRI yang kedua. Jadi kita MRI lagi, memang tulisannya meniskusnya robek lagi gitu kan. Aduh. Di situ ternyata itu gimana rasanya waktu kamu dibilang robek lagi dan harus operasi lagi? Operasi lagi itu sejujurnya aku antara ya Allah kok aku harus banget ngelaluin ini gitu kan. Padahal yang kemarin tuh kita udah berusaha semaksimal mungkin loh gitu. Iya. Tapi at the end of the day aku mikir kayak ya sudah, kalau misalnya itu memang jalan terbaikmu gitu kan. Ya udah aku ikhlas aja. Karena dari segi usaha pun nggak main-main aku usahanya gitu kan. Terus ya udah aku operasi lagi tuh di bulan Mei. Oh hari ini tepat 3 tahun yang lalu tuh aku operasi kedua. Sekarang 26 ya benar 26 Mei. Wow, itu tunggu. Waktu operasi yang kedua di rumah sakit yang berbeda pastinya. Ya. Itu sempat nggak dibilang sama dokternya bahwa yang pertama tuh malpraktik? Sempat nggak terbersit itu atau kamu yang mikir sendiri atau dia dokter yang bilang ini prosedurnya seperti tadi nih? Nggak boleh jalan, kamu nggak, tongkatnya nggak dikasih, walker aja nggak dikasih, crutches aja nggak dikasih, mau ke toilet suruh jalan sendiri, cuma dipegangin sama susternya, infusnya doang, kamu melukin mama kamu yang harusnya nggak boleh jalan, kamu paksa jalan. Itu sempat nggak dikasih tahu bahwa itu prosedurnya salah semua tuh? Oke, mungkin bagian dari kode etiknya mereka biasanya kan Nggak mereka tuh nggak bisa tuh ngomong langsung, apalagi yang spesialisnya sama Kak. Biasanya lebih berani untuk ngomong secara langsung itu ke aku yang dari lintas spesialis. Di situ aku banyak mendapatkan ibaratnya pernyataan yang mungkin nggak disampaikan secara langsung sama sama ortopediku yang operasi kedua gitu. Ya cuman kan kita bisa berpikir kan ya kayak oke gitu kan. Dan ini pun juga sebenarnya bisa dilihat sih di jurnal-jurnal internasional kayak gitu, bahwa memang untuk tindakan tersebut ada protokol harus dipatuhi gitu. Wow. Oke, akhirnya fast forward operasi kedua 3 tahun yang lalu itu 2023. Dan pas aku tanya, dok gimana gitu kan tadi, terus dokterku cuma geleng-geleng kepala. Biasanya saya cuma ngerjain pasien itu 40 menit paling lama gitu, tapi di kamu 70 menit. Wow. Wah itu udah berantakan banget di dalam gitu kan. Terus dikasih lihat lah videonya sama beliau gitu. Aku dikasih lihat videonya, ternyata wah udah yang tadinya harus meniskus tuh bentuknya huruf C Kak, tapi aku jadi gunung. Aduh. Meniskusnya jadi bentuknya kayak gunung gitu. Bingung lah gimana, kayak maju ke depan lah, kayak kelipet gitu. Terus ada fibrosis juga. Fibrosis itu artinya kayak pelengketan jaringan, kayak jaringan parut gitu. Jaringan parut yang memang akhirnya tuh menghambat aku untuk bisa lurus gitu kan. Wah itu semuanya tuh udah hancur lah. Jadi habis itu si meniskus ini tidak dijahit. Jadi dokterku yang kedua punya metode lain gitu. Namanya partial meniscectomy. Atau si meniskusnya itu kayak kayak cuman dibersihin sedikit tapi dibuang sebagian yang robek itu. Itu partial meniscectomy. Nah, aku udah bilang, "Dok, ini nanti aku langsung napak apa gimana?" gitu kan. Mungkin beliau tahu kekhawatiran aku, traumanya yang aku punya kan. Dia bilang, "Pram, ini metode yang gue lakukan itu beda sama operasi sebelumnya." Terus intinya adalah gue bisa bilang lo akan aman kalau misalnya lo langsung napak gitu, karena tidak ada jahitan sama sekali di dalam, nggak ada benang yang ditautkan lah untuk si meniskus itu, nggak ada gitu kan. Aku tuh sempet kayak skeptis itu kan, kayak masa sih gitu kan. Tapi ternyata memang pas aku coba napak itu di H+1 ya Kak. Jadi di operasi kedua itu
bagusnya adalah pasien tuh 24 jam tuh bed rest total. Bed rest total, kateter pun juga masih on gitu kan. Karena memang kita harus istirahat seharusnya. Nah udah setelah 24 jam lewat, dokter visit segala macam, aku kemudian jalan. Itu gak ada sakit sama sekali. At all, bener-bener gak ada sakit. Sampai aku bilang, ini operasi gue gak sih gitu kan. Terus dia ketawa kan, iya operasi lah gitu kan. Beda kan rasanya gitu. Wah iya dok, beda banget gitu. Ya udah, saat itu aku punya harapan baru Kak. Oke, saat ini kita punya lembaran baru, ya udah kita fisioterapi. Saat itu aku belum memusingkan kejadian aku di yang operasi ke-1. Aku mikir kayak ya sudahlah gitu kan, sudah lewat, iris war iris gitu. Kemudian udah tuh aku di 2023 itu fisioterapi ya selama 3 bulan pertama tuh 5 kali sampai 4 kali seminggu lah. Karena memang yang parahnya adalah dari kondisiku, otot aku itu tidak bisa kontraksi ternyata Kak. Gitu. Jadi kalau misalnya terapis minta, Kak coba dong kontraksiin quadricepsnya. Terus aku bilang, gimana caranya mas? Gue gak bisa nih ngirim dari otak ke paha. Oh iya? Wah itu fatal. Pas aku tahu itu fatal banget ternyata. Dua-duanya? Yang operasi doang. Oh yang operasi ya. Jadi kehilangan kendali atas kontrol aku untuk kontraksi ke sini, ke paha gitu. Iya. Jadinya di situ tuh mereka langsung yang kayak, wah ini parah banget sih sebenarnya gitu kan. Soalnya gak ada tuh kasus yang kayak gini tuh jarang sekali gitu kan. Ya udah dengan segala usaha kita itu aku baru bisa dapetin 6 bulan setelah fisioterapi. Gitu, kurang lebih itu udah berapa puluh kali ya, udah gak ngitung deh. Pokoknya 6 bulan fisioterapi udah dapet si quadriceps contraction-nya udah dapet. Terus aku fisioterapi lah, itu let's say kurang lebih 200 kali. 200 kali fisioterapi di operasi kedua aja. Itu masuk ke 2024. Kemudian di 2024 bulan Maret, again ini udah setahun ya dari operasi yang kedua berarti. Kok tiba-tiba aku, bukan tiba-tiba sih, sebenarnya aku tuh udah ngerasain lurusnya ini, yang tadi aku bilang 12 derajat ya terakhir. Ini berkurang paling cuma sampai 9 atau 8. Gak bisa sampai 0 gitu. Dan aku visio udah 200 kali, udah. Orang lain tuh gak harus kayak gitu dia untuk bisa mendapatkan knee extension ini gitu kan. Karena itu seharusnya si knee extension tuh harus dicapai lebih dulu dibanding nekuk yang aku bilang. Tadi nekuk cuma 12 minggu, sedangkan kalau lurus tuh 8 minggu gitu kan. Ini aku udah setahun tuh masih stuck di 8 atau 7 derajat lah. Kemudian ya udah aku berusaha untuk mencari ke dokter lain gitu kan. Aku mencari ke dokter lain. Dokter ini tuh sempat yang kayak dia nggak percaya juga sih dengan apa yang aku lalui, kayak oke, operasi ke-1. Ya itu dia benar-benar nggak percaya gitu kan. Cuman ya udah di situ aku juga nggak pengen ngambil pusing, kayak ya udah deh dok gitu kan, terserah nih dokter mau ngapain lagi gitu kan. Dia bilang coba 6 minggu dulu deh kita fisioterapi. Dia nggak langsung pengen operasi gitu kan. Ini dokter berbeda lagi berarti? Beda lagi. Rumah sakit beda lagi? Udah beda lagi. Oke. Nah setelah itu 6 minggu aku fisioterapi di tempat yang baru juga. Balik lagi lah aku ke dokterku. Ini dokter yang ketiga. Dia bilang, wah ini sih ternyata udah gak bisa diapa-apain lagi ya. Mau dibersihin aja gak? Gitu. Dibersihin aja tuh maksudnya operasi lagi. Dibersihin aja berarti operasi lagi? Iya. Terms dibersihin itu maksudnya kayaknya si lurusnya ini tuh kenapa gak dapet karena si fibrosisnya tuh mungkin masih ada lagi. Jaringan parut ini tuh masih ada lagi di dalam. Aduh. Gitu. Terus aku juga kayak, ini lagi nih, operasi lagi. Aduh capek banget sejujurnya gitu kan. Tapi ya sudah, itu karena udah setahun dari operasi yang kedua, fisioterapi udah 200 kali gitu kan. Ya mau apa lagi gitu kan. Ya udahlah, aku operasi yang ketiga waktu itu di bulan Juni 2024. Di situ di rumah sakit itu baru kali itu aku merasakan aku dihargai sebegitunya sama pihak rumah sakit. Karena untuk tindakan seperti itu Kak, aku sampai gak boleh napak tuh seminggu lah kurang lebih. Gitu. Jadi mereka tuh benar-benar mengorangkan pasien, memanusiakan pasien gitu. Nah habis selain gak boleh napak itu mereka juga kasih aku brace
knee brace. Jadi ada kayak apa namanya penjaga buat Kayak lutut pelindungnya kita ya. gitu, pelindung Iya. pelindung lutut kita itu supaya kalau misalnya jatuh dia nggak ketekuk lagi, pokoknya nggak memperparah operasinya gitu kan, nggak memperparah hasil operasinya. Jadi aku benar-benar ngerasa kayak oh jadi gini ya, kita tuh benar-benar lindungi banget nih gitu kan sama dokter dan rumah sakit gitu. Kateter pun juga 3 hari baru dilepas, terus pakai epidural. Jadi kalau epidural itu waktu itu aku dapat epidural tuh kayak sejenis anestesi tapi dia bisa di top up terus selama kita rawat inap. Jadi dimasukin, aku nggak tahu bahasa medisnya apa karena aku bukan orang medis, tapi kayak ada selang ditancepin ke punggungku gitu. Terus nanti dia kayak ada suntikan besar di sini. Nah itu isinya si obat epidural tuh tadi, si obat bius itu tadi gitu. Nah itu selama 3 hari dipakai itu dengan tujuan biar kalau fisioterapi tuh nggak sakit. Jadi pasien tuh nggak takut untuk fisioterapi gitu. Pokoknya benar-benar ngerasa kayak wah ini kayak berasa ada angin segar lah gitu kan setelah sebelum aku kesini kan rasanya wah jauh sekali gitu kan perawatannya gitu. Nah bisa dibilang dokterku yang menangani aku itu ada juga yang say sorry atas apa yang terjadi sama aku di operasi ke-1 itu. Dia bilang, sorry ya, kamu harus ngalamin hal yang seharusnya gak kamu alamin gitu. Tapi we will give our best gitu kan buat kamu gitu. Jadi berarti ini kedua dokter yang setelah, jadi dokter kedua sama dokter ketiga, mereka secara mungkin implicitly ngasih tahu sama kamu bahwa ini malpraktik, tapi selama saat itu kamu nggak pernah kontak lagi dokter yang pertama, komplain sama dia misalnya, atau datengin dia atau apa gitu, karena ini kan berawal dari yang pertama nih sebenarnya kan? Iya. Enggak, aku waktu itu sebenarnya punya keinginan untuk ngedatengin dia, sebenarnya untuk ngomongin yang baik sih, kayak ini kondisi gue setelah melalui semuanya. Nah, jadi ada salah satu dokterku yang bilang, nanti kalau lo udah sembuh silakan lo datengin. Tapi kalau lo udah sembuh ya, supaya semuanya sudah selesai, emosional lo udah bagus segala macam, semua kondisi sudah membaik gitu. Tapi kan ternyata setiap tahun aku operasi, jadi tuh nggak pernah kejadian lah untuk sampai aku bisa berbicara langsung dengan beliau gitu. Ya udah. Jadi per hari ini berarti Pram ini udah dioperasi berapa kali? 5 kali. Sudah 5 kali? Iya, 5 kali. Jadi yang keempat sama kelima itu dengan dokter berbeda lagi atau dokter yang ketiga tadi itu? Oke. Jadi kalau operasi keempat dan kelima tuh masih satu tim sama operasi yang ketiga si dokter ini. Oke, yang ketiga tuh berarti 3, 4, 5 tuh satu dokter ya? Iya, jadi gini Kak. Di operasi ketiga tuh mereka tuh as a team, ngurusin aku as a team. Kayak ada 2-3 dokter yang ngurusin aku kan. SPOT itu ortopedi. Nah, untuk operasi 4 sama 5 ini tuh kasusnya tuh udah level up. Jadi yang sebelumnya kita cuman pelengketan jaringan, dibersihin, ibaratnya kayak orang dikuret gitu ya, misalnya dibersihin aja gitu, selesai dengan minimal invasif. Jadi sayatan di kulit tuh sangat sedikit, paling kayak sebesar lubang kunci gitu, kayak let's say 5 mm mungkin ya, 6-7 lah paling banyak, tapi di bawah 1 cm itu luka jahitannya. Nah tapi di operasi 4 sama 5 ini tuh ternyata kasusku berkembang menjadi kista tulang. Aduh. Gitu. Aduh. Jadi tulangku tuh ternyata ini setelah aku sempat ke Malaysia, terus udah ke profesor segala macam, MRI 1,5 Tesla, 3 Tesla, CT scan gitu kan. Ternyata ditemukan ini masuk 2025, aku baru tahu ternyata keluhan yang memang sudah ada dari setelah operasi ke-1 itu, ternyata dia berkembang menjadi kondisi di mana tulang aku tuh bolong, dan bolongnya tuh karena kista. Ini berarti terjadi inflamasi dong ya? Iya. Kalau kista ya? Iya, jadi ada, kan aku akhirnya punya banyak teman ngobrol dari dokter ya kayak. Jadi dokter-dokterku ini ada beberapa yang memberikan pendapat gini. Pram, lo bayangin aja, Tuhan tuh nyiptain kita tuh, lutut kita tuh lurus gitu untuk kita berjalan. Nah, lo bayangin dalam kondisi lo sekitar mungkin 2 tahun, 3 tahun terakhir, kondisi lo tuh gak pernah mencapai 0 derajat.
cuman 5, 7, 8. Itu kan berarti ketekuk setiap lo jalan, setiap lo pakai Iya. gitu. Berarti kan dia ada pressure. Karena ada pressure dari lututku yang gak bisa lurus itu, akhirnya dia merusak. Gitu, akhirnya dia merusak. Dan akhirnya bolong tulangnya. Nah mungkin si bolongnya itu tuh ya awalnya tuh kista dulu. Jadi ada kista, kemudian dia tulangnya kan kayak nggak kuat lah menahan beban dari kista ini gitu. Akhirnya dia bolong lah. Itu ada 2 titik kalau nggak salah. 2 titik. Habis itu aku kayak ini perasaan kok makin gimana ya? Kayak makin nggak kelar-kelar gitu kan. Makin gak kelar-kelar, dan di saat itu tuh sebenarnya aku udah mencoba untuk share ceritaku ke orang lain gitu. Jadi di saat ini flashback sedikit, habis operasi ketiga itu aku merasa kayak I wanna do something for the others gitu. Aku nggak mau hal ini aku simpan buatku sendiri, karena aku merasa gak boleh ada orang lain yang mengalami hal seperti ini gitu. Karena kalau bisa dilihat sekarang aku melalui berbagai operasi lagi dengan fisioterapi, I couldn't imagine gimana kalau tulang punggung keluarga yang kena hal yang sama kayak aku. Wow. Iya. Wah, aku gak bisa kebayang. Jadi apa sekarang kalau ini kalau kisah ini kan berarti kan kisah malpraktik, kisah di mana tadi dari awal aja udah ketahuan bahwa dokter kedua aja udah sampai terkaget-kaget, kok kamu diperbolehkan jalan tanpa alat bantu gitu ya, pas baru operasi lagi ya, dan itu berpotensi justru itu yang makin merusak jaringan kamu di dalam. Iya. Apa nih kiat-kiatnya buat orang untuk kalau mereka ngalamin sama nih, meniskus tear lah, harus operasi ini itu, apa saran dari kamu nih untuk supaya mereka dapat dokter yang benar atau treatment yang benar gitu? Sebenarnya kalau saran dari aku, yang pertama adalah kita tuh harus jadi pasien yang kritis dulu. Banyakin riset, tanya aja ke pasien-pasien yang udah pernah operasi, pasti mereka biasa tuh akan selalu mau sharing kok gitu kan. Terus yang kedua, banyakin diskusi juga sama sama kayak komunitas gitu. Nah itu biasanya itu ada tuh sekarang kan ada threads gitu ya. Nah itu bisa tuh kita cari informasi di situ. Nah, dan yang terpenting adalah ketika kita sudah memutuskan untuk kayaknya gue harus ke dokter nih gitu kan. Terus apa sih yang harus kita tanyain sama dokternya? Yang pertama adalah tanya dulu, dok, tindakan untuk meniskus saya ini nanti bakal diapain kayak gitu. Karena ada beberapa metode sebenarnya. Ini sepengalaman aku sebagai pasien, ada 2 metode sih yang lazim digunakan gitu. Biasanya yang repair atau dijahit gitu. Jadi yang sobek itu dijahit. Terus yang kedua itu menisektomi gitu. Yang tadi kayak dibersihin sebagian terus dibuang. Nah, keduanya itu punya protokol yang berbeda untuk after operasinya yang aku bilang. Jadi kalau misalnya yang repair itu biasanya 6 minggu tidak boleh menapak. Sedangkan yang meniskus, yang menisektomi itu yang kedua tadi itu biasanya boleh langsung napak sekitar 2-3 hari lah. Oke. Gitu ya. Iya, Dan iya. apa yang terjadi kalau misalnya kita mendapatkan si meniskus repair terus langsung disuruh napak? Ya udah, jadinya hancur semua. Ya itu kayak aku alamin sekarang kayak gitu. Wow. Itu yang tadi kamu bilang ketika kamu napak tuh kamu ngerasa sakitnya sampai 100 yang kamu bilang tuh. Dan itu harusnya di saat itu tidak boleh napak. Tidak boleh, harus 6 minggu. Seharusnya tuh 6 minggu tidak boleh menapak. Aduh. Jadi let's say baru lepas tongkat tuh di minggu ke-8 di bulan kedua. Sedangkan aku mengalami semua itu, aku udah disuruh napak gak pakai tongkat, itu H+3 jam setelah operasi. Wow. Merinding aku. Maksudnya sampai berarti kan informasi ke susternya juga nggak benar, sampai dia juga bilang nggak ada mbak, pakai aja ini. Iya. Atau jalan aja langsung gitu, nggak masalah kok gitu. Itu kan wow. Benar-benar sebuah tindakan yang very ignorant banget sih menurut aku. Sekarang saat ini setelah udah operasi yang kelima, apa statusnya Pram ini sekarang ini? Oke, statusku sekarang sebenarnya masih menjadi pasien gitu kan. Aku masih stay di rumah sakit yang ketiga itu. Jadi aku operasi 3, 4, 5 di rumah sakit yang sama gitu. Dan sekarang aku masih fisioterapi 3 kali seminggu.
Wow. Kebetulan habis ini aku juga fisioterapi, karena memang untuk kasusku yang sekarang itu kita tuh nggak bisa lagi nanya, dok sampai kapan aku fisioterapi atau kapan aku sembuh. Itu aku udah nggak pernah nanya lagi gitu. Iya. Karena dari segi histori pun juga sudah terlalu apa ya kak, rumit lah gitu, udah rumit gitu kan. Dan terlalu lama. Ya udah terlalu lama. Wow. Sekarang tekuknya itu berapa derajat sekarang saat ini? Kalau misalnya nekuk itu tuh, kalau di aku kebetulan kemarin udah sampai 140-an lah untuk nekuk kan. Nah tapi kalau misalnya lurus itu sampai sekarang tuh kayaknya belum bisa deh. Jadi masih stuck di 5 derajat. Masih stuck di 5 derajat? Masih stuck di 5 derajat gitu. Walaupun sudah membaik dari tadi 15, 12, Iya. sekarang udah mendingan tapi masih 5 derajat. Masih 5 gitu. And honestly aku udah gak pernah nanya lagi akhirnya, ini bisa sampai 0 gak? Enggak, aku udah gak pernah nanya lagi kak. Kayak udah capek deh. Iya. Gitu. Dan sampai kapan fisioterapi seperti ini? Kalau kamu udah gak mau nanya lagi, oke, gak mau nanya lagi. Tapi apa yang dokter bilang? Selama masih 5 derajat fisioterapi terus gitu maksudnya? Oke, jadi sebenarnya parameter kita tuh nggak cuman si lurus doang kak, gitu. Tapi misalnya kebetulan kan operasi yang 4 sama ini kan berkaitan sama kista. Jadi karena tulangnya bolong harus dicangkok kan, cangkok tulang gitu. Nah si cangkok tulang ini jadi kayak beda lagi nih penanganannya sama operasi 1 sampai 3 gitu. Iya. Karena di operasi yang 4 sama 5 lututku tuh dibuka. Aduh. Lututku dibuka 7-8 cm. Ini sebenarnya lututku tuh panjang gitu sayatannya. Aduh. Di tempurungnya. Gitu. Nah itu si open surgery ini yang aku lalui di operasi 4 dan 5 itu yang bikin jadi lebih takes time gitu. Dan ya, effort banget lah. Iya. Gitu. Apakah ada lagi yang operasi berikutnya atau enggak, maksudnya kita berharap tidak, tapi maksudnya apakah dokter udah ngomong lagi nih akan ada lagi atau tidak, atau udah beres nih kistanya sekarang ini? Untuk sekarang kistanya udah beres semua, cangkok tulangnya pun juga udah diberesin semua gitu kan. Yang sedang dibutuhin cuman sabarnya aja sih nih. Gitu. Boleh tanya nggak perasaan kamu dan selama kamu ngelewatin momen-momen sulitin dari tahun 2022 loh. Berarti udah 4 tahun. Iya udah 4 tahun. Itu untuk kamu bisa move on, kamu masih kerja ya? Iya masih kerja. Masih beraktivitas tiap hari. Apa yang udah jadi bagian hidup kamu nih selama 4 tahun terakhir nih, masalah lutut kamu. Apa yang membuat kamu masih keep going dan masih bisa, paling tidak deh, bisa lihat dari perspektif hidup tuh yang masih positif gitu? Apa yang membuat kamu masih kuat? Oke, kalau bisa ditanya apa sih yang bikin aku kuat sekarang? Ini aku pernah share juga salah satu kata-kata ini di video aku. Jadi di situ aku ngomong, aku tuh masih penasaran sama ujung dari rencananya dia yang selalu indah ini gitu. Rencana Tuhan yang indah buat hidup kamu. Ya. Karena aku meyakini Tuhan itu selalu punya tuh rencana terbaik gitu. Sekalipun menurut kita itu nggak baik gitu kan. Tapi ya itu dia, kita sebagai manusia kita nggak punya kapasitas buat mengetahui gitu. Tapi udah pasti yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan izinkan selama ini itu pasti baik gitu. Wow. Dan di momen itu aku tuh juga berpikir, yang aku bilang tadi, aku nggak mau nge-keep ini sendiri gitu. Jadi aku mencoba mengemas menjadi sebuah pelajaran yang bermakna, bukan cuman buat aku tapi buat orang di luar sana gitu. Dan aku nggak expect di tahun 2024 aku share itu ternyata mendapatkan atensi yang luar biasa, banyak banget dari kalangan pasien, nakes pada ngehubungin aku akhirnya gitu. Mereka menunjukkan empati ya. Ya, mereka tuh sangat empati sama aku. Berapa kali mereka juga coba untuk nanyain kondisi aku kayak gimana. Mereka sampai bilang, gue merasa bersalah banget karena aku pun juga nakes. Kebetulan ada dokter umum lah waktu itu kan. Itu tuh mereka sampai ngerasa kayak harusnya ini tuh nggak terjadi kayak gitu. Tapi aku bilang ya udah, that's okay gitu kan. Mungkin lewat pengalamanku yang seperti ini aku bisa nyelamatin banyak orang di luar sana gitu. Yes. Dan memang aku tuh
kalau di total ya mungkin dapet DM tuh total 200-300 DM lah. Itu aku masih jawabin sampai sekarang gitu. Jadi kalau misalnya aku ada waktu luang habis kerja atau misalnya lagi di jalan gitu, aku suka jawabin. Dan rata-rata mereka yang kayak, Kak terima kasih banyak sudah share semua ini di konten kamu gitu. Karena berkat kamu aku tuh jadi tahu apa yang harus aku lakukan, apa yang aku harus hindari gitu. Itu rasanya beyond sih, itu nggak bisa digantikan sama apapun gitu kan. Rasa yang gimana ya, aku tuh sampai selalu, lucunya gini Kak, setiap aku lagi ngerasa down, wajar kan kita kan setiap kita nggak selamanya tuh selalu semangat gitu kan. Ada saatnya kita tuh kayak down gitu. Nah pas lagi down, aku tuh selalu dalam hatiku kayak, ya Allah kenapa ya, why me gitu. Aku selalu ngomong gitu, why me. Tapi ini selalu aku temuin besokannya atau setelahnya itu Allah tuh selalu nunjukin kayak ada orang yang DM aku dan selalu bilang, makasih banyak ya Kak, dulu aku tuh sempat lumpuh pas lagi masa Kakak operasi, tapi aku ngelihat konten kamu aku jadi punya semangat gitu. Karena aku tahu Sang Pemberi hidup ini tuh gak akan pernah salah kasih ujian kepada kita gitu. Dan selalu kayak banyak banget deh itu aku mereka tuh bilang makasih banyak ya Kak udah share semua ini, aku benar-benar terbantu banget, semoga bisa menjadi pahala jariah untuk kamu gitu kan. Itu aku nangis Kak kalau aku udah dapet komen yang kayak gitu habis aku down. Itu selalu ditunjukin tuh sama Allah untuk kayak, nih lu kemarin down kan, sekarang lihat deh nih, baca nih komen-komen dari mereka, DM dari mereka. Itu aku langsung, wah kuasa Tuhan itu luar biasa. Iya seperti tadi kamu bilang, gue pengen tahu nih ujungnya seperti apa. Ya mungkin nggak usah lihat ujungnya, tapi sekarang ini apa yang terjadi saat ini, kamu udah jadi berkat buat banyak orang. Kamu jadi inspirasi buat banyak orang. Dengan momen yang sesulit itu, di mana kamu juga pastinya harus ngampuni dokter yang bersalah sama kamu saat itu, dan harus ngelewatin semuanya ini dengan tetap senyum, mengucap syukur, melihat yang terbaik, lihat dari posisi yang positif. Itu kan nggak mudah gitu loh. Dan ngalamin ini semuanya. Tadi aja waktu Pram lagi naik ke studio kita di atas aja, dengan pelan-pelan harus hati-hati dengan pakai tongkat. Walaupun ya kalau saya lihat sih, saya mengucap syukur kamu udah bisa jalan relatively normal sih kelihatannya ya, walaupun pakai tongkat. Tapi kan gimana pun juga kan pasti semua orang pengennya yang senormal-normalnya gitu kan ya. Betul. Tapi justru di saat seperti ini kamu membawa inspirasi bagi banyak orang sih. Dan kalau kamu tadi katakan banyak orang yang diberkati dengan semua pengalaman kamu, ya saya mengamenkan itu. Dan saya cuma mau bilang terima kasih Pram udah datang ke sini. Guys, dia naik 2 lantai loh ke sini. Di sini nggak ada lift. Kita udah bilang sama dia kalau nggak bisa jangan dipaksain, nggak apa-apa. Kita cari waktu, kita datang ke rumahnya atau kemana gitu. Dia tetap bilang nggak apa-apa, gue bisa datang. Bahkan kita sempat di awal bilang begini, kalau dia nggak bisa naik, kita rame-rame gotong dia ke atas. Tapi dia bilang enggak, gue bisa naik. Jadi gue tadi terharu banget lihat dia naik ke sini. Dan Pram terima kasih banyak loh. Udah datang dan udah mau jadi inspirasi bagi banyak orang. Dan kasih tahu dong, mungkin hari ini masih ada yang nonton dan masih lagi dalam justru kondisi seperti ini, yang lagi bingung dan lagi sakit dan lagi membutuhkan sebuah kata-kata yang bisa membangun hidup mereka. Silakan, go ahead. Oke, jadi sebenarnya ada 2 alasan gitu kenapa aku bisa bertahan, dan ini yang aku pengen sampaikan. Intinya kita tuh harus yakin bahwa Tuhan itu nggak pernah ngasih ke kita ujian yang melampaui batas kita gitu. Karena semua yang udah Tuhan takdirkan itu pasti ya Tuhan izinkan juga untuk terjadi sama kita. Dan mungkin buat kita itu sesuatu yang buruk gitu, tapi percayalah Tuhan itu tahu itu tuh yang terbaik. Karena Dia maha mengetahui sedangkan kita tuh nggak maha mengetahui gitu. Itu aja sih dari aku mengimani sebuah ayat itu yang bikin aku waras sampai sekarang. Karena kalau ayat itu nggak ada, aku mungkin nggak bisa duduk di sini Kak. Iya. Jadi apapun yang sedang kita hadapi, ujian apapun yang sedang kita hadapi, mungkin kita harus berpikir dari sisi yang berbeda bahwa saya diizinkan lewatin ujian ini
Karena berarti ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada dunia ini lewat hidup saya. Khususnya kalau hidupnya Pram lewat ini gitu. Betul. Saya juga pernah kena cancer 2019. Divonis mati 3 bulan. Dan dari situlah saya juga menghidupi kehidupan yang membawa kesaksian karena Tuhan yang sembuhin dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, sekali lagi saya mengaminkan itu. Tuhan gak akan memberikan atau mengizinkan sebuah ujian yang melebihi kekuatan kita. Dan pasti penyertaan Tuhan itu sempurna, luar biasa bagi setiap kita. Pram, thank you banget. Agree. Thank you banget. Juga, Kak. By the way, saya mau bilang thank you sama Leni. Leni teman saya yang kenalin sama Pram. Thank you banget. Saya terinspirasi banget lihat TikToknya. Jadi kalau teman-teman mau nonton kisahnya dia, silakan disimak di TikToknya dia. Dan saya berdoa dan kita juga berdoa Pram ini bisa sembuh total. Dan selama proses ini semuanya terus diberikan kekuatan sama Tuhan. Thank you so much. Terima kasih. Thank you banyak. Sahabat Kopi, dari saya dan dari Pram, jangan lupa terus yang seperti tadi dikatakan, tetap semangat ya. Karena ingat bahwa semua ujian yang datang dalam hidup kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan ingat penyertaan Tuhan selalu luar biasa bagi setiap hidup kita. Dan jadilah berkat, jadilah inspirasi bagi banyak orang. Bahkan di tengah-tengah kesulitan hidup kita, bahwa kita kuat bukan karena kuat dan gagah kita, tapi kesemuanya karena Tuhan. Sampai next time, subscribe, like, dan juga share Billy's Coffee Table di TikTok, di Instagram, dan di YouTube. God bless you.